Salam dalam kasih Tuhan saudara-saudariku, semoga kita semua dalam keadaan baik. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan tentang kisah Tuhan Yesus yang datang ke sebuah rumah. Kali ini adalah rumah Matius sang pemungut cukai. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah ketika kami merenungkan firman-Mu, kami mengambil makna untuk hidup kami dan merasakan kuasa-Mu yang juga hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam rumah kami, di tempat tinggal kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13 menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus yang memanggil Matius sang pemungut cukai untuk menjadi muridnya. Alkitab mengatakan pada saat itu Tuhan Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Dan pada saat itu pekerjaan seorang pemungut cukai dianggap berdosa karena menyengsarakan rakyat, dianggap pekerjaan yang hina, serta itu berkaitan dengan kekaisaran Romawi yang adalah kafir. Namun ketika Tuhan mengatakan kepada Matius, ikutlah aku, Matius pun ikut, dan Alkitab kemudian ayat 10 bercerita. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sepertinya Matius mengadakan acara jamuan makan pada waktu itu dan dia mengundang orang-orang untuk ikut makan bersama untuk datang. Dan siapa yang diundang? Rekan-rekan bisnisnya, kolega-koleganya, sesama pemungut cukai, dan bahkan orang-orang yang pekerjaannya dianggap berdosa. Hal itu rupanya tidak disukai oleh orang-orang Farisi yang komplain kepada murid-murid Tuhan Yesus dan mengatakan mengapa sang guru makan dengan orang-orang berdosa. Hal yang tidak disadari oleh orang-orang Farisi adalah bahwa justru sang guru itu datang untuk orang-orang yang berdosa. Justru sang guru itu datang untuk membuat orang-orang yang berdosa itu dipulihkan. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bukankah di dalam kehidupan kita demikian juga kita adanya? Kita ini adalah orang-orang yang tak layak, yang berdosa. Kita seringkali di dalam kehidupan kita bersama keluarga mungkin ada hal-hal yang menjadi konflik dan bentrokan kita. Ada hal-hal yang membuat kita juga menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Tak ada seorang pun yang sempurna, bukan? Namun kita yang tidak sempurna ini tidak dijauhi oleh Tuhan. Tuhan juga datang, bahkan kehadiran Tuhan di dalam tempat tinggal kita adalah kehadiran yang menenangkan kita, kehadiran yang merangkul kita, kehadiran yang menunjukkan belas kasihannya bahwa Tuhan juga melayakkan dan menyucikan setiap kita. Dan setiap kita diberikan kesempatan yang baru oleh Tuhan untuk mengisi hari-hari kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena sungguh kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita dan telah membuat kita menjadi orang-orang yang dilayakkan di hadapannya. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa kita yang pertama untuk setiap rumah atau tempat tinggal kita masing-masing saat ini. Biar kita juga merasakan bahwa Tuhan hadir, melayakkan dan menguduskan kita. Tuhan yang menolong kita untuk memiliki sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera karena Dia ada bersama kita. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang bergumul dengan tempat tinggal mereka, atau bahkan karena mereka sedang berada dalam perawatan sehingga mereka harus keluar dari rumah mereka dan tinggal di tempat perawatan mereka. Mari kita doakan setiap mereka merasakan kasih sayang Tuhan menemani mereka. Kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk situasi PSBB di berbagai daerah maupun juga karantina-karantina yang dilakukan di beberapa wilayah. Kiranya masyarakat dapat bekerja sama dan aparat keamanan dapat menenteramkan, dan ada banyak kerjasama yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat sehingga suasana juga bisa berjalan dengan baik. Kita doakan situasi ini.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa kami, karena kami sungguh percaya Engkau mendengar. Dan Tuhan, biarlah saat ini, dimanapun kami berada, kami merasakan kasih dan kuasa-Mu terjadi bagi setiap kami. Engkaulah ya Tuhan yang kiranya menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang yang tak berdaya, tapi Engkau telah menyambut kami. Engkau telah membuat kami menjadi orang-orang yang layak, memanggil Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, bahkan memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Besertalah Tuhan terus dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.